Shalom Bapak Ibu, pada saat ini kita ada di rumah doa. Di rumah, karena kita tidak bisa beribadah di gereja, kita mengadakan ibadah di rumah. Dan saya saat ini ada di rumah doa Lumbung Tuayan di Mutiara Apian Base. Kita bersyukur saat ini bahwa Tuhan memberikan kita tempat-tempat yang tidak terbatas melalui daripada live streaming, melalui teknologi. Sekarang kita bisa melakukan apapun juga, di tengah apapun juga. Suara Tuhan ataupun pujian penyembahan kepada Tuhan akan tetap dilakukan. Inilah visi daripada The Throne sejak 7 tahun yang lalu, bahwa dimanapun juga akan ada suatu penyembahan kualitas yang tidak berubah. Karena kita mempunyai teknologi dan kita mempunyai daripada pekerja-pekerja Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang mempunyai komitmen. Di tempat ini ada cukup banyak beberapa orang daripada multimedia ya yang memberikan dengan peralatan, mereka mempunyai komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Oke, berikan tepuk tangan bagi mereka Bapak Ibu. Ya, bahwa mereka adalah orang-orang yang mau untuk berkomitmen memberikan yang terbaik. Jadi saat ini kita akan lihat firman Tuhan dari Yesaya pasal ke-40. Saya bacakan berita kelepasan. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikianlah firman daripada Elohimmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Elohim kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah, jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan mengembusnya dengan nafasnya, sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Elohim kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem pembawa kabar baik, nyarikanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Elohimmu. Itu Tuhan Elohim. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntutnya dengan hati-hati. Bapak, Ibu, dan semua daripada yang mengikuti tayangan live streaming kami, kita, The Throne, The Throners, dan pada saat ini di tengah-tengah situasi yang sulit. Kalau kita melihat berita-berita akhir-akhir ini, maka hanya ada satu jawaban, tidak ada jawaban atau cara lain, ya adalah bahwa semuanya harus kembali kepada Tuhan. Di dalam Mazmur dikatakan, dari manakah datangnya pertolongan kita? Bahkan pemazmur mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, mencari suatu pertolongan. Dari mana datangnya pertolongan? Dan pemazmur mengatakan pertolongan kita hanyalah daripada Tuhan semesta alam. Memang Bapak Ibu, kalau kita mau lihat saat ini tidak ada pertolongan dari manapun juga. Yang ada adalah pertolongan satu-satunya daripada Tuhan. Nah, kita bersyukur banyak orang yang berpikir bahwa bagaimana kita bisa berharap kepada Tuhan sedang situasi ini. Kalau engkau di rumah sakit, maka engkau berpikir bahwa Tuhan sudah diam.
ataupun kita dengar lihat situasi yang semakin lama semakin mencekam, kita berpikir bahwa Tuhan sudah meninggalkan umatnya. Tapi kalau kita melihat firman Tuhan daripada apa yang sudah Tuhan lakukan dulu-dulu, sejak zaman Nabi Yesaya, maka kita akan melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mempunyai rencana. Ia mempunyai rencana dan mengasihi daripada umatnya. Bisa saja bahwa kita adalah orang-orang yang bersalah. Bisa saja kita hidup dalam dosa. Kesalahan-kesalahan kita banyak sehingga akhirnya Tuhan menghukum kita. Banyak orang berpikir bahwa Tuhan tidak mau menghukum kita, Bapak Ibu. Bahwa setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan, Yesua Hamasia pencipta langit dan bumi dan mengampuni kita, maka kita berkata bahwa tidak ada lagi penghukuman karena dosa sudah dikalahkan. Tapi penghukuman adalah akibat daripada kesalahan kita. Jadi dosa mempunyai dampak dari menjadi kesalahan. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kesalahan kita banyak, saya percaya bahwa itu juga sebabnya Tuhan mengizinkan daripada pandemi ini. Sehingga kita berpikir bahwa kalau memang ada kesalahan, kenapa harus kita yang kita rasa adalah kita anak-anak Tuhan juga harus kena? Nah, ketika kita mengalami sakit penyakit, hal seperti itu akan kita juga berpikir bahwa kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan juga kena? Kalaupun yang salah adalah orang-orang lain, kenapa anak-anak Tuhan terkena? Tapi Bapak Ibu, kalau kita melihat Yesaya pasal ke-40, haleluya, maka kita akan tahu bahwa Tuhan berkata adalah Tuhan berbicara mengenai bahwa Dia mau menghibur melalui apa? Melalui daripada nubuatan dan melalui nabi-nabinya. Bapak Ibu, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Tuhan. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah selesai. Tuhan berkata bahwa segala sesuatu adalah ada waktunya. Sehingga ketika kita hidup di dalam situasi begini, Tuhan menghibur kita bahwa waktunya akan selesai. Tidak ada sesuatu yang bahwa itu akan membawa kehancuran total. Walaupun kita tahu bahwa nantinya kita akan masuk di dalam masa-masa sukar. Tapi bagi anak-anak Tuhan, maka waktunya terbatas. Alkitab katakan waktunya terbatas. Waktunya tidak seperti apa yang dipikirkan manusia, tidak ada batas. Oleh karena itu, dimanapun engkau ataupun bagaimanapun situasimu saat ini, kita tahu pada saat ini bahwa Tuhan memberikan masa depan. Tuhan masih memberikan masa depan. Tuhan masih memberikan sesuatu yang bagus, baik bagi kita. Di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan masih tahu mempunyai rencana yang baik kepada kita. Oleh karena itu, siapapun dirimu, apapun masalahmu, apapun keadaanmu, mungkin saat ini engkau mengalami daripada sakit penyakit sekalipun, tenangkanlah dirimu dan percayalah bahwa Tuhan masih punya rencana. Tuhan masih mempunyai rencana di dalam kehidupanmu adalah rencana yang baik. Tidak ada suatu rencana yang jelek daripada Tuhan. Mungkin sepertinya bahwa Dia diam ketika kau berdoa. Tapi firman-Nya mengatakan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ketika kau sakit, maka kau akan menjadi sembuh. Ketika kau menderita, kau ada waktunya, kau akan dipulihkan oleh Tuhan. Jangan takut karena ini adalah rencana Tuhan. Dimanapun engkau, situasi apapun juga, ada waktunya engkau bisa ataupun mendapatkan suatu rencana yang besar ataupun mendapatkan berkat dari Tuhan. Saya katakan kepada anak-anak,
anak-anak kecil atau anak-anak sekolah minggu, dan mungkin juga engkau anak muda. Tidak ada seorang pun yang tahu masa depanmu. Kalau orang bilang adalah tidak ada yang tahu nasibmu. Karena mungkin kau sekarang adalah orang-orang biasa. Tapi suatu saat nanti kau bisa menjadi orang-orang yang besar. Bisa menjadi orang-orang yang hebat. Begitu juga anak kecil. Oleh karena itu jangan berpikir bahwa segala sesuatu sudah selesai. Tuhan masih punya rencana terhadap kehidupanmu. Kalau kau sakit, kau masih bisa berharap bahwa kau akan sembuh. Karena Tuhan punya rencana yang besar bagi dirimu. Saya percaya itu akan terjadi. Jangan cepat putus asa. Karena Tuhan adalah Tuhan yang mempunyai kuasa untuk menolong kita. Jadi, saya simpulkan pertama adalah, walaupun situasi apapun juga, berharaplah kepada Tuhan. Karena Dia sanggup menolong kita. Berharaplah kepada Tuhan karena Dia masih punya rencana di dalam kehidupanmu. Kalau kau berpikir sebagai seorang pendeta, situasi yang sulit saat ini, mungkin gerejamu ditutup ataupun tidak ada lagi orang yang datang. Dan ada juga daripada rekan-rekan pendeta yang harus banyak kehidupannya sangat dipengaruhi oleh daripada persembahan daripada jemaat. Ketika jemaat tidak ada yang datang, maka persembahan semakin sedikit. Ada juga pendeta-pendeta yang sudah tidak punya pemasukan persembahan, terkena lagi daripada COVID-19. Tapi saya mau katakan, apapun masalahmu, bahwa segala sesuatu ada waktunya. Tuhan masih punya kontrol terhadap kehidupanmu. Tuhan masih punya rencana terhadap kehidupanmu. Oleh karena itu, hiburkan diri. Dan saat ini bangkitkan imanmu, bahwa Dia masih punya rencana yang baik. Segala sesuatu, masalah ini akan berakhir. Dan kau harus mendapatkan kemenangan. Karena Tuhan beserta dengan engkau. Yang kedua adalah bahwa situasi-situasi sekarang, saya katakan ketika beberapa hari ini kami mengadakan doa-doa. Saya katakan seharusnya semua kita mengerti bahwa ini waktunya untuk kita berdoa. Karena tidak ada jalan lain untuk kita bisa keluar daripada permasalahan ini. Kita PPKM sampai tanggal 20 di Jawa dan Bali. Kita tidak tahu apakah ini akan diteruskan atau tidak. Tapi kita mendengar berita-berita bahwa situasi semakin sulit. Apa yang harus disampaikan? Apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita? Bahwa Tuhan memang berbicara mengenai bahwa saat ini tidak ada yang bisa diandalkan. Dia punya rencana terhadap kehidupan kita, itulah yang menjadi kekuatan kita. Kalau kita berpikir bahwa saya masih punya uang kita tidak punya kemampuan lagi. Karena saya ada suatu artikel-artikel yang berbicara mengenai bahwa uang orang-orang kaya pun banyak yang meninggal ataupun mati karena COVID-19. Nah, apalagi bangsa-bangsa. Sampai bangsa-bangsa juga. Karena Tuhan katakan bahwa sepertinya bahwa kita harus mengerti bahwa hidup kita adalah seperti rumput yang di padang. Kalau saat ini kita ada di satu tempat di rumah doa Lumbung Tuayan The Throne. Di depan saya ada rumput-rumput, ada kolam renang. Rumput ini kemarin panjang saya gunting. Yang besar-besar saya cabut. Kami cabut untuk membersihkannya. Apa yang terjadi? Sekarang ada, besok nggak ada. Begitulah hidup manusia. Tapi jangan takut Bapak Ibu. Kalau manusia seperti rumput, tapi Tuhan berjanji bahwa kehidupan kita di dunia memang seperti rumput. Tapi Yesus Tuhan kita sudah menebus kita. Sehingga hidup kita akan menjadi kekal selama-lamanya. Bahkan Alkitab berbicara bahwa ketika kita nanti berjumpa dengan Tuhan, maka hidup kita adalah menjadi raja-raja yang memerintah. Ada upah bagi setiap orang yang setia dan takut akan Tuhan.
rumput memang menjadi layu. Manusia adalah orang-orang seperti hal itu. Karena begitu gampang kalau kita lihat sekarang. Tapi bersyukurlah bahwa walaupun hidup kita seperti tidak ada artinya. Kalau kita melihat di media sosial, kita melihat orang-orang mendengar kabar, orang-orang yang baru minggu kemarin atau bulan kemarin bersama dengan kita, sekarang sudah tidak ada. Sudah tidak ada dalam bumi ini. Tapi bagi orang percaya, maka semuanya Tuhan sedang menjanjikan masa depan yang baru. Karena ketika kita bersama dengan Tuhan, kita mempunyai iman, mempunyai keyakinan, dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Maka Dia mengampuni dosa kita dan Dia membawa kita untuk hidup bersama di dalam surganya, di dalam Yerusalem yang baru, di dalam suatu Yerusalem, kota yang indah yang Tuhan sediakan. Bapak Ibu, Yerusalem yang baru adalah, banyak orang mengatakan adalah tempat di mana kita akan berjumpa dengan Tuhan. Tapi saya percaya, Bapak Ibu, kalau kau mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka Yerusalem yang baru juga bisa terjadi mulai saat ini. Ketika kau menerima Yesus sebagai Tuhan, maka engkau akan menerima hidup yang kekal. Yerusalem yang baru ada dalam hidupanmu. Sehingga ketika engkau nantinya, tubuhmu atau tubuh kita harus meninggalkan roh kita, diri kita meninggalkan tubuh kita. Kehidupan masih tetap kekal selama-lamanya di dalam Yerusalem yang baru. Dan yang terakhir Bapak Ibu, saya percaya apa itu janji Tuhan. Janji Tuhan adalah janji yang luar biasa. Ada suatu perkataan yang mana janji Tuhan itu manis. Tapi saya mendapatkan sesuatu yang lebih daripada itu. Janji Tuhan melebihi segalanya. Kalau kau dijanjikan, ketika kau menikah, kau berjanji untuk menikah hidup dengan orang yang kau cintai. Mungkin kau berpikir inilah sesuatu cita-cita. Ya, anak-anak muda yang jatuh cinta ketika engkau dinikahkan, maka kau berpikir bahwa itulah segala-galanya, janji nikah. Sehingga banyak orang yang merasakan bahwa ini adalah suatu sukacita yang tidak terhira. Tapi lebih daripada itu adalah janji Tuhan. Janji Tuhan melebihi segalanya. Dia akan membawa engkau ke suatu kehidupan yang tidak pernah kau pikirkan. Kehidupan yang Tuhan janjikan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam Yesaya 40, di dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa janjinya itu adalah sesuatu yang melebihi daripada apa yang bisa mereka pikirkan. Ketika orang Israel dalam zaman Yesaya ketika itu dikepung oleh pasukan dari Babel, maka Tuhan berbicara, maka Dia akan menggembalakan bangsa Israel, memberkati kembali dan membuat sukacita itu kembali. Bayangkan Bapak Ibu, di setengah situasi yang sulit, penderitaan, kesedihan, tapi Tuhan berjanji akan memberikan berkat, sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Tuhan membalikkan keadaan. Tuhan bukan hanya berjanji untuk memulihkanmu, tapi Dia membalikkan keadaanmu. Inilah yang Tuhan janjikan kepada kita semua. Oleh karena itu, saya menyimpulkan khotbah saya kepada kita semua, bahwa di tengah situasi yang sulit, apa yang harus kau lakukan? Jangan mengeluh, jangan terus-terus menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan pemerintah, apalagi mengatakan bahwa PPKM ini akan membuat mana yang harus saya makan. Tapi pandanglah kepada Tuhan. Kalau orang Israel
bukan hanya berpikir bahwa dia tidak bisa makan, memang sudah tidak bisa makan. Tapi janjinya tetap selama-lamanya. Dan Tuhan tidak pernah gagal untuk menepati janjinya. Oleh karena itu tadi sekali lagi, saya simpulkan di tengah situasi sulit, bukan kita yang saat ini adalah kau dimanapun tidak mengeluh. Engkau yang mempunyai ekonomi terkena dampak PPKM, bangkitkan imanmu. Dia akan memberkatimu. Waktunya akan tiba. Dia akan mengubah hidupmu menjadi hidup yang berkelimpahan. Kau yang sakit, dengar saat ini. Tuhan berjanji, Dia akan menyembuhkanmu. Dan apa yang kau rasakan sakit penyakit, kau akan tahu Dia akan pulihkan, bahkan Dia akan berikan sukacita. Dan gereja-gereja yang saat ini mungkin kau katakan kondisinya sangat memprihatinkan. Banyak daripada tidak mempunyai uang dan tidak mempunyai pemasukan. Dengar saat ini bahwa gembala daripada gereja adalah Tuhan sendiri. Dia akan bertanggung jawab terhadap gereja kita. Dia akan mengembalikan menjadi bahkan berlipat kali ganda. Tuaian besar akan terjadi. Melalui situasi yang hal ini, Tuhan tetap adalah Tuhan. Dia sanggup untuk melakukan segala perkara. Dia sanggup untuk memberkatimu. Dia sanggup untuk mengubah kehidupan ini. Dan Dia juga sanggup untuk menghentikan daripada wabah ini. Di mana ketika waktunya sudah tiba, Dia akan memberkatimu. Haleluya, Tuhan memberkatimu.